Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, saya doakan tetap sehat, tetap semangat hingga tahun depan semuanya masuk ke perguruan tinggi ataupun sekolah pendidikan yang diinginkan. Amin. Nah, hari ini di suasana udara di luar yang syahdu, gimana hari ini semuanya ceria, sehat kan? Gak ada yang kurang atau apapun ya. Kalau gitu saya mulai absen dulu nih. Siapa orang yang nggak datang hari ini? Ada seperti yang orang kejebak banjir mungkin nih. Oke, Adel, datang Adel. Oke, Adel, Angel, Zija, Zura, Bella. Ada Bella? Oh, izin ya. Mungkin izin berapa bulan nih nggak tahu ya. Hairunisa, Dapa, Akmal, Kedela, Taya, Dinda, Aulia, Fauzan, izin juga nih ya. Iya, mungkin nih lagi mau kemana ya kan? Fitri Rama, oke, Intan, Hairunisa, Leo, oke, Leo, sehat kan Leo hari ini? Sehat. Mau Lydia, mau Lidina, ya nanti Pak Bagas datang. Mutia datang Mutia. Sakit, ya oke lah. Nadia datang Nadia. Ada juga ya. Oh, ini ada depan, nggak nampak ya kan. Bagis datang, Bagis. Nawa datang. Laila, Niha, Nurul Aini, Nuzul, Gideon Prabu. Oke, berbalik ya kan. Putri Nabila. Oh, izin juga tadi ya. Ya, Rehan datang ya. Rizka Aulia. Belum datang. Oh, belum. Banjir mungkin di jalan. Iya. Safira. Nama kelas ya kan, Safira. Said. Oh, ketua kelas. Sekar. Iya. Selvia. Saskia, lagi izin mungkin ini ya kan, kemana dia izin ya. Iya, izin dia. Safrida, oke, Yoram, Yusni, oke, dah selesai semua ya kan. Berarti ada sekitar 8 orang nggak masuk izin mungkin ya kan. Iya. Oke. Nah, hari ini materinya ringan-ringan aja, cuman ya tidak seringan beban kalian ya karena ya apa materi hari ini tentang spektrum gelombang elektromagnetik, materi terakhir di semester ini. Spektrum gelombang elektromagnetik, udah pernah dengar? Iya, barusan aja didengarkan, diomongkan ya kan. Nah, pada spektrum gelombang elektromagnetik itu nanti ada penjelasan muncul lebih enak lagi nanti penjelasannya pada video yang akan saya tampilkan. Cuman inti dari spektrum gelombang elektromagnetik ini adalah gimana sih ataupun apa aja manfaat dan juga dampak yang dihasilkan dari radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, kalian udah tahu yang dinamakan dengan gelombang elektromagnetik itu adalah segala alat yang ada pada kehidupan kita sehari-hari
menggunakan gelombang radio elektromagnetik. Elektromagnetik udah pernah kita pelajari bab-bab sebelumnya. Elektro berarti berkaitan dengan listrik, magnetik berarti berkaitan dengan gaya magnet. Nah, kalau dia bersatu, maka akan membuat dampak. Ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Apa dampak baiknya? Dampak baiknya itu contohnya begini. Pernah mendengar kata microwave? Nah, iya oke, konsentrasinya bagus sekali ya kan. Karena baru saja diomongkan ya kan. Microwave, mikro artinya kecil, wave gelombang kecil itu bagian dari uh, gelombang radio elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik maksudnya. Nah, ada lagi dari gelombang radio ada. Kemudian pernah melihat sinar X, pernah ronsen, pernah juga ya kan. Nah, ronsen pernah di rumah sakit ya kan. Nah, tapi nggak bukan rumah sakit hewan, nggak ada itu. Nah, kemudian pernah lagi melihat apa namanya itu ya, televisi. Ada yang punya televisi? Oh, ada pastinya, ya kan, televisi. Kemudian apa lagi? Nah, smartphone ataupun handphone pintar atau telepon pintar, ya kan? Pernah pasti semuanya memilikinya. Ada yang nggak punya? Oh, pasti ada, ya kan? Tapi itu punya, mungkin yang nggak punya itu yang peminjaman dari orang tua, itu milik kalian, ya kan? Nah, terus nah, ada juga gini loh, materi kayak hari ini tentang berkaitan dengan gini. Karena sering ada diutarakan ataupun peristiwa-peristiwanya adalah ada dampak buruk dari penggunaan handphone, dampak buruk dari penggunaan misalnya gelombang mikro, gelombang radio yang berlebihan, ya kan? Tapi kalau misalnya digunakan secara normal, itu tidak ada apa-apa, tidak terjadi kendala. Nah, coba kita lihat video pembelajaran berikut ini. Yuk, kita lihat di sini ya. Oke. Nah, kita lihat dulu dari ibu-ibu ini. Atau dari sini dulu kita lihat nih. Nah, wanita itu pun kemudian menunjukkan manfaat dari yang terlihat berjalan untuk itu kita mengucapkan bahwa proses penggunaan anak-anak akan berlangsung lama. Oleh karena itu dia menunjukkan kepada dengan selalu senang umur kembali agar mereka berdasar oke. Nah, itu sekilas dari bahaya. Kenapa bisa bahaya? Bukan handphone yang berbahaya. Kalau dari bahasanya itu ya kan, gegara main handphone. Sebenarnya bukan dari main handphonenya. Jadi titik poinnya adalah handphone tadi kan memiliki gelombang elektromagnetik. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang gabungan antara listrik ya kan, berarti membawa listrik. Kemudian magnetik, ada magnetnya, jadi gabungan. Jadi sekali apapun yang dibawakan sana, ada elektronya, ada magnetnya. Bersatu mereka, wah, itu akan menjadi dampak yang buruk kalau digunakan lama-lama. Nah, tapi kalau misalnya digunakan sebentar aja, tidak terlalu masalah. Yuk, kita lihat lagi berikutnya ini.
Makanya ada yang begini. Tadi membuatkan persoalan dari umat kita kembali lagi di sisi tanya dokter tadi. Saya akan membahas tentang pengaruh wujud atau gejala pada kesehatan anak. Tuh, siapa sih yang nggak bisa lepas dari wujud zaman dulu? Dalam pekerjaan, dalam mengisi waktu senggang, kita kadang juga bisa lepas dari berbagai gadget. Baik itu TV, smartphone, ataupun bagaimana ya sebenarnya apa sih yang menjadi pada anak, apa yang mempengaruhi perkembangan diri, dan bagaimana kita sebagai orang tua harus menyiasatinya. Seperti kita tahu, ternyata kita tidak bisa lepas dari itu karena sekarang adalah era digital. Saat ini kita sebagai generasi milenial usia 23-30 tahun yang mengenai anak-anak baru generasi Z maupun generasi Alpha. Generasi Alpha dari balita satu adalah masa depan bagi kita. Sayangnya di dalam digital ini kita tidak bisa berpikir, bahkan kita secara instan kita melakukan elektronik parenting, elektronik babysitting. Anak kita menangis, kita menggunakan HP, kasih YouTube supaya anak kita menangis. Atau di tempat restoran anak juga yang makan, sebagai orang tua kasih HP supaya anak kita makan. Sebetulnya itu penting sekali, tapi bertanya banyak pengaruh yang negatif untuk perkembangan. Salah satunya dampak wujud yang negatif adalah untuk perkembangan kita. Ada penelitian dari neuroscience di Jepang yang menulis. Saya sedikit dulu, bentar, ya kan? Nah, itulah dia, itu dari kalau yang ngomong itu hanya orang-orang tertentu aja, kita nggak mungkin lah itu kan. Nah, dia ngomong langsung dari dokternya. Itu video sekilas, sebenarnya saya potong-potong dulu, karena nanti ada tugas sama kalian. Bahwasanya loh, berarti ini gadgetnya ada masalah nih kan. Nah, pertanyaannya lagi berikutnya adalah apakah hanya gadget yang bermasalah? Nah, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwasanya ada bermacam-macam alat yang mengandung radiasi gelombang elektromagnetik. Apa aja alatnya? Yuk kita lihat di sini ada. Nah, coba di sini. Nah, gelombang elektromagnetik itu jenisnya macam-macam. Tidak cuma cahaya tampak yang bisa kita lihat pakai mata, kebanyakan gelombang. Sedang HP banyak digunakan, banyak isu beredar tentang bahaya radiasi yang dikeluarkan sama HP. Bahkan radiasi yang dikeluarkan juga katanya bisa menyebabkan penyakit kronis seperti kanker. Memang benar itu. Simpelnya, hingga saat ini belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan kalau penggunaan HP bisa menyebabkan kanker. Malahan katanya ini jumlah pasien kanker tidak naik secara signifikan beberapa tahun terakhir. Padahal gelombang elektromagnetik yang dulu menjadi penyebab munculnya kanker pada HP itu tidak cuma di HP aja, tapi juga hampir di semua alat elektronik di sekitar kita. Oke, jadi sebenarnya gelombang elektromagnetik itu apa? Dan apakah gelombang elektromagnetik itu aman untuk kita? Gelombang elektromagnetik ini adalah gabungan antara listrik dan
bisa membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa memerlukan media pernapasan. Sekarang mari kita berkenalan sama Newton yang satu ini. Dia adalah orang pertama yang melakukan eksperimen dan menunjukkan adanya gelombang elektromagnetik. Pada eksperimen ini, beliau mengalirkan listrik bertekanan tinggi pada ujung dua fotometer, lalu berpercikan di celahnya. Ternyata percikan ini mengakibatkan radiasi gelombang elektromagnetik yang merambat udara. Radiasi ini dibuktikan dengan kemunculan percikan di gumpalan logam yang terletak 1 meter dari kondisi alam. Tapi walaupun beliau adalah orang pertama yang membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik, sebenarnya ada ilmuwan lain yang sudah memprediksi kemunculan gelombang elektromagnetik itu. Dia adalah James Clerk Maxwell. Beliau menyatakan bahwa medan listrik dan medan magnet itu berhubungan sangat erat. Saat itu dia sadar kalau ada arus listrik yang terus-menerus berubah, maka arus listrik itu bisa menimbulkan gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah juga, memancar keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Perhitungan ini juga menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu memancar pada kecepatan cahaya. Berdasarkan hal ini, Maxwell menyimpulkan bahwa cahaya itu sendiri adalah bentuk dari gelombang elektromagnetik. Menurut Maxwell juga, kecepatan gelombang elektromagnetik tergantung pada permeabilitas vakum dan permeabilitas vakum. Permeabilitas itu adalah sifat magnetan dan permeabilitas itu adalah sifat fisika. Sehingga dari persamaan Maxwell dapat ditentukan seperti ini. Persamaan inilah yang kemudian disebut dengan kecepatan gelombang elektromagnetik. Oke, gelombang elektromagnetik ini ternyata bisa dibagi jadi berbagai macam gelombang yang masing-masing punya ciri yang berbeda. Agar kita lebih mudah memahaminya, dibuatlah spektrum gelombang elektromagnetik yang membagi gelombang berdasarkan karakteristiknya. Bentuknya seperti ini. Jadi spektrum ini membagi gelombang elektromagnetik jadi 7 bagian berdasarkan banyak gelombang serta frekuensinya. Nah, dari spektrum ini juga kita bisa melihat kalau banyak gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Pada spektrum ini berlaku rumus kecepatan gelombang seperti ini. Nah, karena berada berbanding terbalik dengan frekuensi, artinya rumus tadi bisa diubah menjadi begini. Untuk mencari kecepatan gelombangnya dengan menggunakan gaya frekuensi. Oke, di awal tadi sudah dijelaskan kalau gelombang elektromagnetik ini bisa membawa energi dari satu titik ke titik lain. Energi yang dimaksud ini bisa berbentuk medan listrik maupun medan magnet. Nah, persamaan dari medan listrik dan medan magnet keduanya bisa ditulis kayak gini. Kalau persamaan pertama itu medan listrik, persamaan kedua itu medan magnetnya ya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah semua gelombang elektromagnetik itu aman? Jawabannya tergantung. Dari spektrum tadi kita bisa lihat kalau gelombang elektromagnetik itu ada banyak macamnya. Gelombang elektromagnetik seperti sinar X ini tentunya berguna bagi dunia medis, terutama pada teknologi ronsen. Tapi terpapar radiasi sinar X secara berlebihan tentu bisa bahaya juga. Hal ini karena tiap jenis gelombang memiliki energi radiasi yang berbeda-beda. Semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi energi radiasinya, dan semakin tinggi energi radiasinya, maka semakin berbahaya. Itulah kenapa kategori sinar UV, sinar X, dan gamma termasuk gelombang yang berbahaya, walaupun gelombang-gelombang
tersebut sangat banyak gunanya bagi kehidupan manusia. Sedangkan gelombang-gelombang radio seperti HP, Wi-Fi, dan tentunya radio, radiasi yang dipancarkannya tidak berbahaya itu sampai menyebabkan kanker. Tapi bukan berarti gelombang radio 100% aman ya. Ada penelitian terbaru yang mengungkapkan penggunaan HP yang berlebihan untuk itu bisa mempengaruhi kemampuan memori seseorang. Ya, meskipun tidak begitu parah, tentunya akan lebih baik kalau kalian bisa menghindari itu dengan menggunakan fitur loudspeaker agar HP tidak langsung menempel pada kepala kalian ya. Nah itulah bila materi gelombang elektromagnetik ini. Terjawab sudah pertanyaan kita di awal tadi. Intinya kita nggak perlu takut dan berlebihan dengan radiasi gelombang elektromagnetik. Selama penggunaannya pada versi yang aman, kita pun bakal tetap aman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video bermanfaat. Terima kasih. Oke, silakan yuk untuk kelompoknya masing-masing ya, buatkan kelompok yuk. Dan akan pembahasan untuk soal dari saya. Silakan. Ayo, ya, silakan. Mau dari absen? Oke, ya kita dari absen ya. Berarti Abel, Angel, Jingga, Ajura, Bella, Sakina, Elisa, Febriana, Sumpoko. Ya, 6 orang yuk, silakan. Oke, silakan kakak. Ya, ada sini. Satu. Ya, kelompoknya. Kelompok 2 dari nomor absen 7 sampai 12. Berarti dari media apa? Dia Dinda, Fauza, Fitri, dan Intan. Yuk, yuk. Dibuat dulu ya. Dibuat dulu kelompoknya ya. Biar bisa keluar. Oke, mana itu keduanya? Kelompok 3 dari mulai si Khairul Nisa, Leo, Sam, Ekor, Nadia Zahwa. Berarti dari mulai Khairul Nisa, Leo, Maulidina, Bagas, Mufia, dan Nadia. Yuk, satu kelompok yuk. Dilakukan aja. Oke, atau balikkan aja. Ya, bantunya pun bisa. Ya, kayak gitu ya. Silakan, satu. Terus kemudian dari nomor 4 ya, dari nomor 19 sampai nomor 24 yaitu Malkis, Nawal, Baila, Diha, Nurul, dan Ruzi. Ayo, silakan. Kelompok 5 berarti dari mulai Prabu, Putri, Rehan, Rizka, Safira, Said. Ayo silakan satu kelompoknya yuk. Dan kelompok terakhir Sekar, Selia, Tasya, Sakina, Yoram, dan Rizki. Ya. Oke, dan petunjuk yang akan diberikan. Petunjuknya semua dapat lembar kerja peserta didik atau terapi ya. Belum, sambil disusun ya. Kelompoknya di kelompok 1 ya. Oke.
Sekarang kita lihat ada lembar kerja peserta didik yang bagian 2. Yuk, coba lihat yuk. Yang mesti kita lihat adalah tadi udah di video pembelajaran yang baru saja potong tadi. Itu ada tadi kan ada spektrum tadi katanya kan, spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi kita akan lihat itu petunjuknya untuk LKPD kedua ini adalah begini. Ada literatur mengenai panjang gelombang tiap jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Lalu kalian kaji tentang deretan spektrum tersebut berdasarkan panjang gelombangnya. Lalu analisis deret spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi gelombangnya naik. Ya, akan hasil kajian. Aja yang paling sedikit ada 5, dan kok bisa banyak pribadi bagus lagi. Itu kalian akan lihat berapa sih panjang gelombangnya, berapa sih frekuensi gelombangnya. Nah, ini ada yang saya buat sama kalian tentang kalian lihat di sini kan, spektrum gelombang elektromagnetik. Ada berapa kali dulu? Kalian yuk. Tuh, ternyata berarti kalau kurang dari 7 ya kan, nggak boleh lebih 7 ya kan. Nah, dari sini kita akan lihat sumber gelombang radio itu apa aja. Lalu kalian lihat lagi di bawahnya ada tuh panjang gelombangnya. Nah, nanti kan bisa simpulkan saya. Ya, kalian simpulkan. Nah, di sini juga ada kan panjang gelombangnya ada kan? Ya, MM, ada yang pakai M, ada yang MM, bukan matematika, beda. Ada yang MM lagi, ada yang MM, ada MM ya. Nah, terus itu ada. Tuh, ada gelombang radio, tuh ada gelombang mikro. Dari sini aja tuh tadi rambutnya udah nampak, tuh kan? Bisa banget ya. Seperti untuk memasukkan data yang seperti ini. Panjang gelombang yang berapa, frekuensi yang berapa hertz. Nah, kalau kalian lihat lagi di sininya, nah di sini ada tuh. Ya, data-datanya ada lengkap di sebelah sini. Coba didiskusikan sama teman satu kelompoknya. Ini ada frekuensi yang pakai hertz juga ada tuh kan, berapa panjang gelombangnya. Kemudian gabungkan atau simpulkan dari ini. Jadi petunjuk kerjanya gini kan. Ini jenis radiasi tadi ada 7. Ya, kemudian tuliskan panjang gelombangnya itu berapa, datanya udah ada. Kemudian ini frekuensinya juga udah ada, tinggal dimasukkan. Nah, lalu simpulannya analisa sama teman satu kelompoknya. Simpulannya itu apa dari data tersebut? Sambil kalian bisa paham? Bisa paham. Presentasikan di lembar kerjanya ya. Oke. Nah, iya. Saya kasih waktunya sekitar
kasih. Silakan dikerjakan. Iya. Nggak usah 2 tahun, 21 apa? Ya, oke. Sampai belum? Sampai belum? Sudah? Belum? Ini belum? Belum, silakan. Ya, oke. Lagi bisa. Sambil nanti ditentukan siapa yang akan mempresentasikannya. Oke ya, paham ya? Ya. Ada mau ke tanah? Tanya, mau tanya. Aman? Bisa. Salah ya. Panjang belum. Cahaya tampak. Bermanfaat. Ultraviolet ini dia. Oke. Gitu. Nah, sini bisa lihat ada apa kan? Di sini. Ya, benar. Cocok kan ya? Oke, lanjut lagi. Di sini ada yang mau tanya kan? Aman ya? Coba cuma 1 ya. Oke. Bisa lihat dari ada yang mungkin pakai handphone, ada yang pakai depan juga bisa. Oke ya. Oke. Dipersiapkan siapa nanti ya referensinya ya, mempresentasikan hasilnya ya nak ya. Apa? Iya, itu NM itu berarti itu. Nanometer sebetulnya kan. Atau bisa lihat di referensi lain, coba lihat di referensi lain itu berapa dia. Bisa dapat? Ada kendala? Ini kelompok 6 tadi ya? Kelompok 6, oke, kelompok 6 bisa. Iya, oke. Yo. Nah, bisa lihat tadi ya ada pakai pelangi tadi nih. Coba lihat sih. Bawahnya kan udah datanya, panjang gelombangnya berapa, frekuensinya berapa hertz itu. Frekuensi mana? Ini ada hertznya. Belum berarti. Saja dari situ. Gitu dia. Ini apa woi? Mana kerja nih woi? Cara jawab. Sebelumnya udah? Tidak langsung. Simpelnya kan ada kan? Oke, aku udah siap, bisa maju? Udah, bisa maju depan. Contoh aja tuh. Ya. Ini bisa.
tadi ada sekilas tadi kan, udah dapat gambarannya apa tadi, simpulannya kan. Oke, ya. Yang mau maju ke depan silakan, ayo, ya silakan. Kelompok dari Prabu, kelompok 5 ya. Siapa? Oke, kelompok 5, ayo kita lihat. Oke, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Selamat siang teman-teman. Saya Prabu Pangaribuan mewakili kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang materi pelajaran gelombang elektromagnetik. Seperti yang kita tahu tadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan mekanisme apa di mana itu ada elektron, yaitu listrik, terus magnet juga itu ada gaya magnetnya. Jadi ini yang kami diskusikan tadi tentang jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Ada 7. Yang pertama ada gelombang radio, kedua ada gelombang mikro, yang ketiga ada sinar inframerah, yang keempat ada cahaya tanpa, yang kelima ada sinar UV, yang keenam ada sinar X, dan yang terakhir ada sinar gamma. Gelombang radio itu membawa informasi jarak jauh dengan panjang gelombang yang sangat panjang dan bahkan bisa memfasilitasi komunikasi tanpa kabel. Untuk panjang gelombangnya itu 10 pangkat min 1 meter sampai 10 pangkat 3 meter dengan frekuensi hingga 10 pangkat 12. Lanjut, yang kedua itu gelombang mikro. Gelombang mikro biasanya digunakan dalam teknologi microwave, seperti mikrofon dan komunikasi nirkabel dengan panjang gelombang 10 pangkat min 3M sampai 10 pangkat min 1M dengan frekuensi gelombang 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 12 Hz. Yang ketiga yaitu sinar inframerah, mendukung aplikasi termal termasuk dalam penginderaan jarak jauh dan peralatan termal dengan panjang gelombang 10 pangkat min 7 meter hingga 10 pangkat min 3 meter dengan frekuensi gelombang 10 pangkat 12 sampai 10 pangkat 15 Hz. Lanjut yang keempat itu ada cahaya tampak. Cahaya tampak menentukan penglihatan manusia dan mencakup spektrum warna yang berbeda dengan panjang gelombang 10 pangkat min 7M dengan frekuensi gelombang 10 pangkat 15. Lanjut yang kelima yaitu sinar UV atau gelombang ultraviolet memiliki efek sterilisasi dan digunakan dalam aplikasi seperti lampu UV untuk air minum. Pada panjang gelombangnya itu adalah 10 sampai min 8M sampai 10 pangkat min 7 meter dengan frekuensi gelombang yaitu 10 pangkat 15 hingga 10 pangkat 16 Hz. Yang keenam, sinar X. Sinar X digunakan dalam bidang medis untuk pencitraan diagnosis dan dalam penelitian ilmiah dengan panjang gelombang 10 pangkat min 13 meter hingga 10 pangkat min 8 meter dengan frekuensi gelombang 10 pangkat 16 hingga 10 pangkat 20 Hz. Lanjut yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma memiliki energi tinggi dan digunakan dalam pengobatan kanker dan penelitian fisika ini dengan panjang gelombang 10 sampai min 15 meter hingga 10 pangkat min 11 meter dengan frekuensi gelombang 10 pangkat 20 hingga 10 pangkat 25 Hz. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah dalam spektrum gelombang elektromagnetik beragam jenis radiasi menawarkan aplikasi yang luas
dari komunikasi nirkabel hingga diagnosis medis. Panjang gelombang dan frekuensi berperan penting dalam memenuhi kebutuhan teknologi modern. Dengan pemahaman mendalam tentang gelombang elektromagnetik, kita dapat terus mengembangkan inovasi yang membutuhkan berbagai bidang untuk kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih, selamat siang. Ada yang mau beri tanggapan? Ada yang beri tanggapan? Boleh, dari nomor 1 aman, nomor 2 aman ya, 3 nomor 3 ya, boleh ya, aman. Kelompok 4 nggak beri tanggapan ya? Ada juga ya, nanti yang pernah mantap deh kan. Oke, berikan aplaus kepada kelompok oke, nah satu kelompok lagi ada yang mau maju, ya silakan ya, kelompok 1 yang mau maju di sesi saja ya, silakan kelompok 1 ya, oke. Oke, silakan kelompok 1. Oke, kalau mau lagi ya, nanti kita masuk ke part berikutnya ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ini ada jenis radiasi gelombang yang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio. Panjang gelombangnya yaitu 1 meter. Dan frekuensi gelombangnya yaitu 30 kHz. Yang kedua ada gelombang mikro. Panjang gelombangnya yaitu 1 mm sampai 1 meter. Frekuensi gelombangnya yaitu 3 GHz. Yang ketiga ada sinar inframerah dari 10 pangkat min 4 cm sampai 10 pangkat min 1 cm. Kemudian frekuensi gelombangnya yaitu 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Yang keempat ada cahaya tanpa memiliki panjang gelombang 4 kali 10 pangkat min 7 meter sampai 7 kali min 10 pangkat min 7 meter. Yang 4 kali 10 pangkat min 7 ini adalah cahaya. Kemudian yang 7 kali 10 pangkat min 7 yaitu cahaya merah. Frekuensi gelombangnya yaitu 10 pangkat 15 Hz. Yang kelima ada sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 8 meter sampai 10 pangkat min 7 meter. Frekuensi gelombangnya yaitu 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Yang keenam ada sinar X memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 9 cm sampai 10 pangkat min 6 cm. Memiliki frekuensi gelombang yaitu 10 pangkat min 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu sinar gamma memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 11 cm sampai 10 pangkat min 8 cm. Memiliki frekuensi gelombang yaitu 10 pangkat min 13 Hz sampai 10 pangkat min 10 Hz. Nah, jadi kesimpulannya yaitu ketika panjang gelombang besar, maka frekuensi dan energinya semakin rendah. Namun, ketika panjang gelombangnya rendah, maka frekuensi dan energinya akan semakin tinggi. Oke, ya. Dari nomor 1 ada, kalau ada tadi ya, saya mau ini. Jadi gini, simpul
kesimpulan dari yang kelompok 5, kemudian dari kelompok 1 itu gini lah. Di yang 5 itu ultraviolet kan? Nah, 6, apa tadi nomor 6? Yaitu sudah 7, yaitu silakan. Nah, untuk yang nomor 5 tadi ultraviolet itu seperti cahaya matahari. Nah, cahaya matahari panjang gelombangnya rendah, cuma frekuensinya tinggi. Nah, semakin tinggi berarti tingkat radiasi semakin besar. Semakin besar tingkat radiasinya maka berbahaya. Jadi kalau kena ultraviolet ya mudah-mudahan seperti saya ya kalian nggak mungkin sama ya. Oke ya. Nah, jadi makanya misalnya ada harusnya dikasih tahu di mana sih mitigasinya ataupun solusinya supaya mengatasi tersebut. Nah, itu yang saya inginkan harusnya. Jadi kalau tadi kan ada disini saya dengar pada diri tadi kalau mau menghindarinya, kalau menggunakan handphone pakailah headsetnya ya katanya, ataupun nggak usah langsung memberikan kali gitu. Itu harusnya ada seperti kalian. Jadi saya lihat tadi itulah mayoritas yang saya lihat dari yang ada di 6 kelompok tadi kelemahannya. Jadi kalau kelemahannya itu kalau bisa depannya diperbaiknya sedikit paham ya. Oke, nah kita lanjut berikutnya lagi ya. Oke, berikutnya dulu yang kita lihat yang ini. Yang terakhir yang ini ya. Tentang manfaat dan juga dampak dari spektrum gelombang ultraviolet. Tadi ada 7 tadi kan? Nah, coba yuk diskusikan lagi manfaat dan juga dampak dari gelombang spektrum elektromagnetik. Coba lihat lagi tadi. Nah, nih silakan. Waktunya nggak lama-lama, 10 menit yuk lagi. Silakan lagi. Yang udah maju nggak boleh maju lagi nanti. Berarti kelompok 5 dan kelompok 1 tidak lagi. Ya, ini. Dia ada lagi nih. Yang kedua nih. Yang kedua ada. Yang kedua ada. Ya, oke. Silakan yang lainnya tentang manfaat dan juga bagaimana dampaknya. Kan ada 7 tadi kan? Silakan lakukannya. Tidak usah banyak-banyak, sudah lama simpulkan aja apa aja sih manfaatnya ya. Silakan. Ada yang mencari, ada yang menulis, ada yang menulis ya. Oke, ada yang mencari, ada yang menulis. Oke, biar gak lama-lama. Oke, yang tadi lagi, Pak. Apa? Ya, ada apa? Ya, oke, ya cari ya. Oke, ya, silakan cari. Ya, oke, silakan. Ya, cari. Ya, ada yang nyari ya. Silakan. Bisa ya kan? Oke. Ada
Kalau jumlahnya genap, hadap kanan. Kanan sana ya, hadap sana ya. Hadap kanan ya, oke. Kalau jumlahnya ganjil, hadap. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai. 1. Satu berapa jumlahnya? 1 S-A-T berapa? Oke, kita mulai ya. Oke. 6. Perhatikan ya. Ya, perhatikan. Semuanya perhatikan. Ingat angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ingat ya? Oke. Ingat aja sudah ya? Oke. Ayo. Nah. Bisa. 2. Diri. Ya saya sebutnya berdiri. Oke. Berdiri ya. Nah. Dia mau jadi angka berapa? Terus saya ambil angka 29. Misalnya berapa? 27. Itu berdiri. Begitu paham? Yang nggak ingat, berarti lupa lah yang ini. Kita mulai ya. 5, 14, ayo. 17. Berapa?
ganjil ya. Tapi jumlah urutan berapa? Oh? Nah, kita ganjil. Jadi harus proses. Paham ya? Nah, baik tadi setelah kita buat diskusi kelompoknya, baik kita akan masuk ke presentasi kelompok. Yuk, silakan maju kelompok yang udah bisa memenuhi standarnya. Ya, silakan maju kelompok ini. Silakan ya. Sambil ada saya menilai ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami dari jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Adapun dimulai dari manfaatnya, yang pertama itu jenis gelombang mikro, yang mana manfaatnya itu sebagai pemanas microwave, komunikasi radar atau radio detection and tracking. Di situ ada menganalisis struktur atomik dan molekul. Jenis kedua ada gelombang radio, yang mana manfaatnya untuk membicarakan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat pengantar. Yang ketiga ada sinar inframerah, yaitu manfaatnya untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan kencok. Kemudian ada cahaya tampak. Di cahaya tampak ini manfaatnya untuk pengelasan dan pemotongan lempeng baja. Lalu ada sinar ultraviolet. Karena sinar ultraviolet ini cahaya matahari, jadi dia manfaatnya digunakan untuk fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Kemudian ada sinar X, yang mana manfaatnya untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang dan jantung yang kalau dalam medis itu kayak habis itu yang terakhir ada sinar gamma, manfaatnya untuk terapi kanker dalam medis. Kemudian ada dampak-dampaknya. Yang pertama gelombang mikro, dampaknya itu pemanasan jaringan tubuh manusia. Yang kedua ada gelombang radio, jadi dampaknya potensi gangguan pada sinyal medis. Yang ketiga ada sinar inframerah, dampaknya yaitu paparan terus-menerus memberikan resiko terhadap kulit. Yang keempat ada cahaya tampak, ya, dampaknya mengganggu regenerasi kulit pada malam hari, bahkan kerusakan DNA. Yang kelima ada sinar ultraviolet, dampaknya yaitu kulit menjadi kering, kusam, berkurangnya elastisitas kulit, penuaan dini, serta resiko terkena kanker kulit. Yang keenam ada sinar X, dampaknya yaitu menyebabkan gangguan anemia plastik atau kondisi di mana kesehatan tubuh berhenti dalam memproduksi sel darah yang baru. Yang ketujuh ada sinar gamma, yaitu menyebabkan kerusakan jaringan dan bahkan kanker. Jadi dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa jenis radiasi gelombang elektromagnetik itu punya beberapa manfaat dan juga dampaknya. Kalau untuk manfaatnya itu bisa dinilai tergantung dari bagaimana kita menerapkannya juga. Dampaknya kalau terlalu sering kurang bagus. Yang lain ada menanggapinya? Ayo, silakan. Ada yang nggak ada? Ada yang nggak ada. Ada yang mau menanggapi dari presentasi teman kita tadi kelompok berapa sih kemarin? Kelompok 2. Kelompok 2 ada? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kasih nilai kepada kamu. Tadi kan ada sinar ultraviolet ya kan? Nah, ada dampaknya, tapi manfaat juga ada. Nah, solusinya supaya enggak dampaknya supaya tidak kena tubuh kita, apa solusinya? Ada solusinya nggak? Sinar ultraviolet. Apa namanya? Oh, sunblock, iya. Atau sunblock kan aja kan? Itu loh yang apa semen-semen itu ya kan? Itu public block ya, ada oke. Iya, seperti green ya, green. Iya benar. Jadi selain ada manfaatnya juga ada dampaknya, tapi dampaknya itu nggak terlalu banyak banget. Apa namanya dia? Bisa diatasi lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari kelompok yang maju ini adalah selain ada manfaat ada dampaknya, tapi dampaknya itu bisa kita cari dengan solusi yang lainnya.
Ya, paham ya naik semua ya. Oke, beri tepuk tangan applause kepada teman yang maju di depan. Iya, pengamatan kami untuk diri kami ucapkan terima kasih. Iya, oke ya, teman-teman semuanya ya. Itu tadi dari kelompok dua tadi yang udah maju. Yuk, kita masuk. Siapa lagi kelompok yang akan maju? Kelompok Yoram? Oke, kelompok Yoram. Ayo, kita beri tepuk tangan kepada kelompok Yoram. Ya, Yoram ya. Oke, ya, kelompok Yoram. Masih ada ya. Kelompok silakan untuk Yoram mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat siang semuanya. Semuanya perkenalkan saya Yoram Lawa dan saya ini mewakili dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yaitu tentang jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, seperti kita ketahui bahwa jenis radiasi gelombang elektromagnetik memiliki manfaat dan dampak tersendiri. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu ada gelombang radio. Manfaatnya adalah menetransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh pada siaran stasiun atau radio. Yang kedua ada gelombang mikro. Manfaatnya yaitu sebagai pemanas makanan atau microwave untuk komunikasi pada teknologi radiasi. Yang ketiga ada sinar inframerah. Manfaatnya yaitu dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit dan mencegah rematik. Yang keempat ada cahaya tampak yang dimana manfaatnya untuk foto inframerah dan remote control. Yang keenam ada sinar X yang berfungsi untuk memotret bagian dalam tubuh, tulang dalam tubuh dan analisis struktur digital. Yang ketujuh ada sinar gamma yaitu untuk menggesek pengelasan logam dan membunuh sel kanker. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selain ada manfaatnya, ada juga dampaknya. Yang pertama itu gelombang radio, dampaknya kerusakan jaringan pada tubuh. Yang kedua, gelombang mikro, gelombang radiasi dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan susah tidur. Yang ketiga yaitu sinar inframerah, dampaknya yaitu mampu merusak jaringan kulit terdalam yang terpapar sinar matahari. Yang keempat yaitu cahaya tampak, dampaknya yaitu mengganggu kerusakan kulit dan bahkan DNA tubuh. Yang kelima yaitu sinar X, dampaknya yaitu dapat merusak sel-sel tubuh manusia atau hewan. Yang keenam itu ada sinar gamma, dampaknya dapat merusak sel-sel tubuh manusia. Dan yang ketujuh yaitu ultraviolet, dampaknya dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil tentang jenis radiasi gelombang elektromagnetik bahwasannya mereka mempunyai manfaat dan dampak atau bahaya tersendiri dan di mana saling berdampingan, namun tergantung dengan cara kita mengkondisikannya atau menggunakan jenis-jenis gelombang elektromagnetik tersebut. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Oke, ya untuk pertama dulu ya kepada kelompok yang mana pada kelompok yang lain ada nggak tanggapannya? Ya silakan. Yang beri tanggapan, kalau nggak ada nih biar saya kasih tanggapan. Ada nggak? Belum ada ya? Tadi juga ada juga. Nah, tadi kan ada dikatakan salah satu manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik itu ada yang namanya fotoronsen ya kan? Nah, kemudian ada juga yang untuk membunuh sel-sel kanker katanya. Berarti kalau dalam dunia medis namanya apa tuh namanya? Ada yang tahu? Kalau ada yang kena kanker, tumor, ya kan tumornya ganas, itu kan ada tuh kan yang dikenakan sinar. Nah, ada tahu? Namanya apa? Kalau dalam dunia medis? Kemo? Nah, itulah dia yang diarahkan oleh kelompok tadi. Itu namanya kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker. Nah, tadi kata Yoram dan juga teman-temannya katanya gini, sel kanker tadi bisa dibunuh menggunakan kemoterapi tadi ya kan. Terus pertanyaannya, kalau sering-sering gimana? Ayo, gimana? Boleh nggak sering-sering ya kira-kira? Apa dampaknya sama tubuh kita? Kira-kira ada nggak kira-kira? Ada Pak. Itu
dapat merusak sel-sel tubuh manusia. Iya, ada kaitannya dia kan? Iya. Nah, gitu loh maksudnya. Paham ya semuanya? Kalau tadi kelompok tadi adalah pengaruh dari sinar ultraviolet ya kan? Rupanya ada salah satunya atau mitigasinya adalah pakai namanya sunblock atau pakai krim anti matahari ya kan ya? Oke, apa namanya itu krim matahari? Pakai apa Rinso ya? Super pula ya kan ya, sunblock gitu ya kan? Nah, ya, bisa paham ya semua ya? Nah tadi ada pertanyaan tentang membunuh sel kanker. Sel kanker itu namanya kemoterapi. Kalau berlebihan juga nggak baik, dapat merusak jaringan tubuh. Nah, solusinya gimana ya? Supaya nggak terkena. Jadi menjaga pola kesehatan juga, ya kan? Oke, gitu ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, beri tepuk tangan dulu kepada kelompok kami. Oke, silakan tutuplah kalau begitu. Ya, oke, tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, dia. Selanjutnya kelompok yang mau maju lagi, kelompok ya. Kelompok dari sini. Ayo silakan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik memiliki manfaat dan juga dampak. Manfaatnya akan dibacakan teman saya Nila. Adapun manfaat dari gelombang radio yaitu mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh pada siaran stasiun atau radio. Yang kedua, manfaat dari gelombang mikro sebagai pemanas makanan atau microwave untuk komunikasi pada teknologi radiasi. Yang ketiga, manfaat pada sinar inframerah yaitu dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit dan mencegah rematik. Yang keempat, yaitu manfaat cahaya tampak untuk foto inframerah dan remote control. Dan yang kelima, manfaat sinar X yaitu untuk memotret bagian dalam tubuh, tulang dalam tubuh dan analisis struktur kristal. Dan yang keenam, manfaat dari sinar gamma yaitu untuk menggesek laser logam dan membunuh sel kanker. Dan yang ketujuh yaitu manfaat dari ultraviolet yaitu untuk menentukan kandungan suatu bahan dan untuk lampu. Selanjutnya dampaknya akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak dari gelombang radio adalah kerusakan jaringan pada tubuh. Dampak gelombang pada mikro adalah dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan susah tidur. Dampak dari sinar inframerah adalah mampu merusak jaringan kulit terdalam yang terpapar sinar matahari. Dampak dari cahaya tampak adalah mengganggu kerusakan kulit bahkan DNA tubuh. Dampak dari sinar X adalah dapat merusak sel-sel tubuh manusia ataupun hewan. Dampak dari sinar gamma adalah dapat merusak sel-sel tubuh manusia. Dan yang terakhir, dampak dari ultraviolet adalah dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker. Jadi, kelompok kami menyimpulkan setiap gelombang elektromagnetik mempunyai manfaat dan dampaknya. Jika berlebihan akan berdampak buruk bagi manusia. Jadi, saran dari kelompok kami jangan memakai gelombang elektromagnetik secara berlebihan. Ya, oke, sudah dari simpulannya. Jangan memakai gelombang elektromagnetik secara berlebihan, karena yang berlebihan tidak baik. Yang penting bisa sesuai dengan koridornya aja ya. Nah, sebelum kita diskusikan, ada nggak yang mau bertanya dari kelompok lainnya dulu? Dari sekali, Rahmat, Nabdas, Nyawa, nggak ada aman terkendali ya. Dari Prabu, aman? Aman loh, aman semuanya kan? Jelas semua berarti ya kan? Jelas semua. Dari bahasa spasial juga jelas? Oke, jelas semua, udah hebat banget ya kan? Oke ya, kalau gitu beri tepuk tangan kepada kelompok majelis kita. Sekian dari presentasi kami ucapkan
Oke, ya, terima kasih semuanya ya. Nah, oke, silakan yang ketiga. Yang lainnya tenang dulu. Ayo, kita mulai. Bisa, ya, sekarang bisa kan? Ya, kita dari kelompok 3 untuk menjelaskan presentasinya tadi. Ya, kita mulai. Selamat siang, saya kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari apa yang yaitu manfaat terdapat gelombang spektrum elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio dimanfaatkan untuk pemilihan radio yang tidak perlu menggunakan alat kata. Dampaknya juga harus berlebihan terkena pada tubuh manusia, yaitu dapat rusak dengan air. Yang kedua yaitu gelombang mikro yang berguna untuk memanaskan mikrowave dan mengukur kedalam laut. Dampak tidak terkena berlebihan kepada manusia, yaitu dapat menyebabkan sakit kepala dan kelelahan. Yang ketiga yaitu sinar ultraviolet berguna untuk mencari fisik, bukan mencari kesehatan. Dampaknya yaitu rasa panas dan bahkan pada tempat kulit. Berikutnya yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak dapat digunakan dalam bidang, tapi kami mengambil bidang telekomunikasi yang berguna untuk digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar melalui transporter. Jika terkena frekuensi yang berlebihan digunakan yang dapat mengakibatkan pigmentasi. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet berguna untuk proses fotosintesis dan asimilasi pada tumbuhan. Dampaknya yaitu dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan kusam. Yang berikutnya yaitu sinar X untuk menganalisis untuk bahan atau kristal. Dampaknya itu dapat merusak sel tubuh yang bisa membuat kanker. Yang terakhir yaitu sinar gamma menggunakan untuk mencari kanker. Dampaknya yaitu jika terkena radiasi dapat menyebabkan fungsi sel dan menyebabkan kanker. Oke, itulah dia presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi kan? Bisa apa semua? Seperti apa semuanya ya kan? Oke. Berteman kepada kelompok. Nah, dari kelompok yang udah maju tadi tentang materi, tentang penjelasan manfaat dan juga dampaknya. Yuk, kita lihat nih. Ada beberapa yang akan saya berikan tampilannya sedikit. Yang pertama, gelombang elektromagnetik itu dalam kehidupan sehari-hari harusnya begini tadinya, dia lebih lengkapnya. Pertama, untuk kehidupan sehari-hari ada untuk bidang pertanian, bidang industri, kemudian dalam kedokteran. Nah, ada loh bagian-bagian. Apa aja? Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, pada kehidupan sehari-hari yaitu gelombang radio sebagai penggunaan radio. Mungkin zaman sekarang radio itu adalah hal yang agak asik sedikit ya. Apa sih radio itu ya kan? Udah pernah tahu main radio? Udah ya kan? Handphone pernah ada ya radio ya. Nah, tapi aplikasi ya. Nah, jadi radio itu dulu sebelum ada berkembang pesatnya teknologi seperti handphone dan sebagainya, radio itu merupakan alat komunikasi. Terutama waktu zaman penjajahan, itu radio itu sangat-sangat penting. Dapat mengumumkan kemerdekaan. Kalau kalian baca sejarahnya, memang kemerdekaan itu bisa lewat radio. Terus komunikasi radio juga bisa juga bukan hanya pada radio aja, tetapi dulu waktu pas misalnya nih mengirim pesan saat ada kapal Titanic itu yang mau tenggelam, ya kan? Nah, itu juga mengirim pesan minta bantuan kepada kapal terdekatnya, itu juga menggunakan frekuensi radio. Nah, terus berikutnya
Gelombang mikro. Kalau mikro artinya besar atau kecil? Kecil. Yang besar apa namanya? Makro, ya kan? Mikro kecil. Wave. Nah, jadi makanya itu ada nama microwave. Wave apa artinya? Gelombang kecil. Jadi kalau kalian perhatikan, kok bisa ya kan masuk ke dalam kotak, lalu makanannya itu berubah, ya kan, berubah jadi matang, ya kan? Ya. Nah, jadi itu ada gelombangnya dipancarkan secara berturut-turut, dikenakan ke makanan tersebut sehingga makanannya jadi matang. Nah, tapi kalau gelombangnya besar, maka jadi gosong. Makanya diambil gelombang mikro, kecil ya. Nah, karena gelombangnya panjang, gelombangnya kecil, frekuensinya besar. Kemarin kan ada kan? Ya, ada. Terus di pertemuan berikutnya lagi nanti kita akan bahas lagi tentang ini ya. Namanya sinar inframerah pada remote. Hidup. Kalau saya pergi mati kan tidak. Nah, ada di sini lampunya kan? Nah, lampunya ini itu ada namanya inframerah, remote. Di rumah mau remote televisi, remote AC, remote kipas, akhirnya juga kipas yang datang kan? Nah, supaya nggak diangkat biar nggak bisa diganti-ganti, dan tutup aja punya. Nah, dan tutup sini nggak kena ya tuh, di kan nggak mati ya. Nah, kok mati ternyata? Oke, berarti percobaan kita berhasil. Yuk kita coba lagi. Kita lagi ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat bahwasanya nggak kena ke atas itu, tapi menggunakan sinar inframerah. Ini bisa menghidupkan proyektor besar. Ya, kita lihat dari sinar fungsi dari inframerah itu kita sadar. Kemudian sinar ultraviolet. Nah, Q, ya kan Q. Absen ya kan ada ini ya. Nah, ultraviolet berarti sinar matahari untuk anak bayi, kemudian untuk orang yang sudah dewasa pun penting juga. Tapi sinar ultravioletnya yang waktu pagi hari sampai menjelang jam-jam 11-an. Lewat jam 11 bolehkah? Boleh. Tapi ya harus ada tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok mana tadi? Kelompok berapa tadi yang Pak Titan tadi? Kelompok Sidela tadi ya, kelompok 2 tadi benar. Dia mesti ada sunblocknya supaya apa? Supaya meminimalisir dampak buruk dari sinar ultraviolet tersebut. Ya, paham ya? Kemudian berikutnya nih, gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian. Nah, kalau dalam pertanian, nih ultraviolet itu membantu proses fotosintesis. Jadi kalau misalnya pas musim hujan, matahari nggak nampak, ya kan selama sebulan aja, udah bisa dipastikan maka akan gagal panen di daerah tersebut. Kenapa? Karena butuh proses fotosintesis. Kalian sudah belajar tentang biologi. Biologi itu kalau pertumbuhan makhluk hidup pasti ada fotosintesisnya. Fotosintesis itu mengolah, ya kan, mengolah dari pertumbuhan tersebut. Nah, itulah dia proses dari ultraviolet untuk kehidupan tumbuhan di sana. Itulah ekonomi jika digunakan dalam jangka yang panjang. Terus menerus makanannya pakai microwave, maka hemoglobin atau hemoglobin itu sadar apa itu? Merah ya kan? Nah, hemoglobinnya berkurang dan semakin banyak lagi seperti itu, ya itu ada prosesnya karena ditembak tuh. Ditembak berarti sel darah merahnya akan berkurang mati ya kan. Berikutnya apa lagi? Janin. Dapat mengganggu ingatan. Lalu pembentukan janin. Nah, contohnya kan kalau saya baca dari literatur yang sudah ada sering memasukkan handphone dalam kantong celana, itu juga menyebabkan radiasi ya kan. Nah, jadi itu dari mana? Kalau di sini kan atau di depan ya kan bisa juga mengganggu proses jantung. Nah, jadi gimana? Taruh dipegang, habis itu dirampok ya kan? Ya, gimana solusinya lah supaya nggak terkena dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Kan tadi kan konteksnya adalah kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan merusak bagian tubuh, benar ya? Nah, radiasinya yang berbahaya di situ. Kemudian apa lagi? Kerusakan mata. Ya, bisa. Tapi mata kalau bisa dipakai ini kelamaan. Nah, jadi yang nanti akan bercita-cita masuk angkatan,
mulai dari sekarang ya kalau bisa agak dikurangi sedikit lah. Kalau bisa banyak lumayan, karena mengurangi mata biar nggak minusnya kalau itu kalian. Pak, pakai kacamata anti radiasi bener bisa, tapi ada mata yang rusak juga nanti, mata pencaharian. Habis kuotanya kan main game aja kan, ya kan, habis juga kan. Itu juga menyebabkan radiasi ya kan. Nah, jadi dari mana? Kalau di sini atau di depan ya kan bisa juga mengganggu proses jantung. Nah, jadi gimana? Taruh dipegang, habis itu dirampok ya kan. Ya, gimana solusinya lah supaya nggak terkena dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Nah, tadi kan konteksnya adalah kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan merusak bagian tubuh, benar ya? Nah, radiasinya yang berbahaya di situ. Kemudian apa lagi? Kerusakan mata. Ya, bisa. Tapi mata kalau bisa dipakai ini kelamaan. Nah, jadi yang nanti akan bercita-cita masuk angkatan mulai dari sekarang ya kalau bisa agak dikurangi sedikit lah. Kalau bisa banyak lumayan, karena mengurangi mata biar nggak minusnya kalau itu kalian. Pak, pakai kacamata anti radiasi bener bisa, tapi ada mata yang rusak juga nanti, mata pencaharian. Habis kuotanya kan main game aja kan, ya kan, habis juga kan. Oke, paham ya? Nah, dan penyakit lainnya, ya penyakit lainnya banyak. Ada penyakit hati nanti. Kalau bisa penyakit hati dia dan buka sosial media, dia pakai tas gini, keren kali ya kan, iri ya kan. Nah, itu penyakit hati ya kan ya. Oke, habis itu apa? Gondok, dan itu ada penyakit lainnya ya. Itu kan sebagai lainnya ya. Oke, nah itulah sebagian besar manfaat dan juga bahayanya. Manfaatnya ada, bahaya ada, tapi kalian harus bijaksana dalam mengatasi itu supaya tidak terlalu udah bisa lah dibedakan kalau bisa penggunaan alat yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik jangan terlalu banyak ya. Bisa paham ya semuanya ya? Oke, demikian ya perjumpaan kita di pertemuan hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dari kalian semuanya. Sampai jumpa dan waktu semua.